kami. Amin. Amin. Sehingga ketika kami boleh melalui hari-hari kami, bahkan sampai pada akhirnya Tuhan, ada tangan Tuhan yang menolong kami. Amin. Ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan Yes. kami. Amin. Kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Kami akan berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Amin. Oleh karena tangan Tuhan yang Yes. dahsyat, Amin. tangan Amin. Tuhan yang Yes. perkasa, Amin. yang Amin. menopang setiap kehidupan kami. Amin. Amin. Yes. Terima kasih Bapak, terima Thank you, kasih. Jesus. Segala pujian, hormat, syukur kami Yes. berikan kepada Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat kesehatan. Yes. Terima kasih buat anugerah, Amin. keselamatan, Yes. atas keluarga, Yes. Amin. atas Amin. usaha yang kami kerjakan, Yes. atas segala sesuatu yang kami Yes. lakukan Tuhan. Yes. Semua tidak luput daripada kasih Tuhan. Amin. Amin. Yes. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ya, Yesus. Kami minta kuat kuasa-Mu ya Roh Yes. Kudus. Amin. Amin. Menaungi setiap kami. Ya. Ada di tempat ini, di Yes. ruangan ini, ada di setiap Yes. bekerja di dalam hati kami, Yes. hidup Amin. kami. Amin. Kami mau firman Yes. menjadi rema dan nyata Yes. dalam setiap kehidupan kami. Amin. Amin. Dan kami hidup bukan oleh karena apa kata dunia ini, Yes. tapi kami hidup oleh karena perkataan firman. Amin. Terima kasih Amin, Bapak. Yesus. Kami sambut firman-Mu, pengurapan baru ada atas setiap Yes. kami, dan kami nikmati berkat firman-Mu. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan Amin. Boleh bersorak-sorai hati Bapak. Dahsyat luar biasa. Cek. Cek satu. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya jelas ya. Oke. Tuhan Yesus berkati kita semua pada pagi hari ini. Pagi yang berbahagia bagi kita semua. Kenapa berbahagia? Karena ketika kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, itulah merupakan suatu kebahagiaan bagi kita. Karena setiap firman, ketika Tuhan berfirman, maka terjadilah. Katakan bersama saya, ketika Tuhan berfirman, Ketika Tuhan berfirman, maka terjadilah. maka terjadilah. Ya. Nah saudara, kalau saudara menganggap firman yang saya beritakan adalah dari diri saya, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Saudara harus berprinsip bahwa firman yang diberitakan oleh siapapun di depan ini itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan memberikan kebebasan, kelepasan, kelegaan, dan jalan keluar ketika Yes. saudara menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Firman Tuhan diberitakan, ya saudara, seharusnya bukan untuk membawa kita kepada proses, ya, tetapi seharusnya membawa kita kepada pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, proses terjadi karena ada sesuatu accidental, ya. Ketika saudara melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan firman Tuhan, maka proses demi proses akan terjadi dalam kehidupan saudara. Artinya, saudara tidak akan berhenti dari proses kehidupan. Ya. Saudara tahu ketika Yakub membohongi papanya tentang kesulungan Esau, saudara tahu bohongnya cuma satu kali. Tetapi resiko dari kebohongan itu berkali-kali dia hadapi. Dia harus dibohongin oleh calon mertuanya sendiri, ya. Yang harusnya dia mendapatkan Ribka, tetapi yang diberikan adalah Lea. Ya, dia harus bekerja lagi 7 tahun. Alangkah lama harga yang harus kita bayar, ya. Ketika proses itu terjadi, yaitu untuk membawa kita kepada pertobatan, ya. Tetapi pertumbuhan, apakah di dalam pertumbuhan tidak ada proses? Ya, dalam pertumbuhan pun ada proses, ya. Tetapi proses belum tentu orang itu akan mengalami pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan bisa saja terjadi proses. Supaya pohon banyak berbuah, rantingnya dibersihkan. Apakah itu suatu penderitaan yang membuat kita menderita sesak dada kita dan lain sebagainya? Tidak, ya. Proses itu datang daripada Tuhan.
Dia tahu seberapa besar kapasitas kita, kemampuan kita, pertumbuhan kita di dalam Dia. Dia mau upgrade kehidupan kita. Sebab itu ada proses yang membawa kita kepada pertumbuhan yang membuat kita berbuah, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara, kalau saudara mungkin ada yang pernah dengar ya bicara tentang proses. Wah, ini kasus ini udah aja proses. Itu urutannya panjang tuh saudara. Harus lapor dulu. Ya kalau masalah hukum ya saudara, lapor dulu ke kepolisian terdekat terkait ya saudara. Kemudian dilanjutkan lagi BAP dan lain sebagainya. Proses terus berjalan ya saudara. Nah, tetapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang diberitakan membawa kita kepada pertumbuhan. Amin. Katakan kanan kiri, bertumbuh yuk. Bertumbuh yuk. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, saudara, Tuhan mau kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Atau ada yang mau? Boleh angkat tangan? Enggak Pak, saya emang nggak mau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Saya mau berjalan dari proses kepada proses. Ada yang mau? Ada yang mau Bapak Ibu? Saudara, saya tadi bicara sama Bapak yang sedang ada pembangunan rumah sakit jantung, saudara ya di perumahan yang baru itu. Di perumahan apa? Parkland ya, Parkland Podomoro ya, Parkland. Nah, ternyata proses yang harus dilalui itu nggak mudah, ya. Untuk sesuatu yang supaya izin itu semuanya keluar, ini pemerintahan ada lagi perizinan yang baru, ada lagi perizinan yang baru. Harusnya udah selesai, deadline-nya sudah selesai, akhirnya mulur sampai hari ini. Kemungkinan akan launching di bulan Maret atau April, ya. Nah, kita doakan supaya proses tersebut cepat berlalu, saudara. Amin. Ya. Amin. Siapapun kita yang sedang ada dalam proses, biarlah proses ini cepat berlalu dari hidup kita. Amin. Sebab itu, jangan nyari-nyari lantaran sama Tuhan. Amin. Amin. Jangan nyari-nyari sebab sama Tuhan ya. Nah, di dalam proses saudara selalu ada koreksi yang seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Ya, nah sebab itu saudara dan saya di dalam Tuhan seharusnya disebut sebagai umat-umat pemenang. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara dan saya sebagai umat-umat pemenang. Amin. 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 Nah khususnya di sini banyak ibu-ibu sebagai umat pemenang. Amin. Aminnya kurang mantap. Amin. Ibu-ibu sebagai umat pemenang. Amin. Amin. Pemenang atas apa? Suami. Semua. Kalau masalah ekonomi, perempuan jagonya, ya. Untuk mengelola keuangan, perempuan jagonya. Coba keuangan serahin sama pria, habis. Bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, akhirnya menjadi sesuatu yang penting, ya. Tetapi wanita sebagai umat pemenang, walaupun pemenang terhadap suami, saudara. Kalau hal-hal lain bisa dikalahkan, tetapi pemenang terhadap suami. Nah, bagaimana supaya suami dan istri ini dua-duanya berkemenangan? Ada yang bisa jawab saya? Ada Bapak Ibu? Karena suami pun berhak untuk mendapat kemenangan. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kalau istri sebagai istri menjadi pemenang atas suami, kalau suami-suami perhatikan, suami-suami katakan sama istri, mengalah untuk menang. Betul seperti itu saudara? Mengalah untuk menang, ya. Saudara, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang pemenang, ya. Kalau kita tahu situasi dan kondisi. Kenapa? Seorang istri, seorang wanita harus menang, ya. Ini ada ceritanya saudara. Ceritanya cerita yang klasik. Si istri pernah merasa bersalah dan berdosa banget sampai hari ini. Bagusnya kasih Tuhan telah membalut luka sang istri. Kenapa? Dia pernah salah kasih buah ke suaminya. Harusnya dia tinggal di Taman Eden bersama suaminya. Karena dia salah kasih buah, harusnya buah kehidupan, dia kasih buah pohon pengetahuan
Yang baik baik dan benar. jahat. Akhirnya dua-duanya harus keluar dari Taman Eden. Apakah mereka saling bersalah-salahan? Ya, saling bersalah-salahan. Tetapi giliran ular yang dipersalahkan, ular tidak komplain, saudara. Dan memang dia sumber pelaku kejahatan dalam rumah tangga Adam. Ya. Nah, sebab itu saudara, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Karena si ular, apapun bentuknya, apapun fisiknya, apapun keadaannya, si ular tetap bisa mempengaruhi kehidupan keluarga rumah tangga kita. Bisa menghancurkan segala sesuatu, ya. Nah, sebab itu saudara dan saya perlu pertolongan Roh Kudus. Saudara, saya mau memberikan ilustrasi sedikit tentang bagaimana Roh Kudus itu tinggal sepenuhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Saya minta untuk tim sini, Christian bertiga maju ke depan yuk, minta tolong. Kemudian 3 orang lagi, dengar yuk. Yuk, gitu, ayo. Airin. Maju nama maju. Amin. Itu yang 6 orang, yang 6 orang. Maju Bagas. Ah, ini kurang 1. Kok yung? Om Jo deh. Yung Jo. ini ya. Om Jo ya saya. Kan ada ini. Barisnya baris. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam kekristenan kita mengenal Trinitas kealahan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Dalam kehidupan manusia, walaupun namanya koajin, di dalamnya ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Ya. Nah, Bapak firman Tuhan mengatakan bahwa baik Bapa, Firman, Roh Kudus ini adalah roh. Kemudian koajin sebagai roh, jiwa sebagai roh, sebagai maksudnya sebagai yang tidak terlihat, dan tubuh fisik ini sebagai yang terlihat. Ya. Nah, kalau kita lihat dari tampilan 6 orang ini, yang terlihat adalah Om Jo karena mewakili tubuh kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan menjelaskan bahwa kepenuhan Bapa artinya kuasa, otoritas, kebaikan, apapun yang terbaik dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga yang ada dalam diri Bapa, kasihnya terlebih lagi, itu kepenuhannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kepenuhan Bapa ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian lanjut, kepenuhan dari Yesus Kristus ketika dia naik ke surga, ya, kepenuhannya ada pada Roh Kudus. Ada pada Roh Kudus. Ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, kepenuhannya berarti mewakili kepenuhan Kristus, kepenuhan Bapa yang tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Mungkin kalau ada blender, ini saya blender jadi satu semua. Tapi kalau memang diperagakan oleh kita sebagai manusia, ya seperti ini, ya, 3 di dalam 1. Ya. Nah, kemudian saudara, ketika Roh Kudus, ya saudara, ketika Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya, memenuhi kehidupan saudara dan saya, dia tinggal tidak langsung kepada tubuh, tetapi dia tinggal di dalam roh manusia, ya. Menyatu dan bersifat kekal. Tidak ada lagi yang ada adalah kekekalan, ya. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam roh kita, ketika kita percaya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Nah, kemudian saudara, kenapa firman Tuhan berkata tentang keselamatan jiwa? Nah, Roh Kudus harus memenuhi jiwa kita, saudara. Ya, jiwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sebab itu dalam kehidupan rohani kita
Kenapa harus dibangun manusia roh? Karena ketika manusia roh kita dibangun, ya, merepresentasikan koajin, manusia roh kita dibangun, maka terimpartasilah kepada jiwa. Jiwa ini menjadi jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, bahkan kehendak Kristus. Nah, ketika roh dan jiwa ini mulai ada hubungan penyatuan, ya saudara, penyatuan yang begitu lekat. Karena Om Jo sebagai manusia, sebagai nama Om Jo, saudara, telah menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dia tidak memberikan izin lagi kepada kehendaknya sendiri, tapi kehendaknya dia padukan, dia satukan dengan kehendak roh. Ya, sebab itu jiwanya selalu haus dan lapar akan Tuhan. Jiwanya akan selalu haus dan lapar akan kebenaran firman. Nah saudara, ketika jiwa ini dipengaruhi sepenuhnya oleh kuat kuasa Roh Kudus, saudara, maka dampaknya luar biasa. Dampaknya akan ke tubuh, saudara. Kekuatan dari kuat kuasa Roh Kudus yang merepresentasikan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, saudara, memenuhi roh manusia, memenuhi jiwa manusia, dan akhirnya terimpartasi kepada tubuh manusia. Sebab itu tubuh manusia akan menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, tubuh yang tidak lagi dipatok usianya, bisa bertambah sehat dalam keadaan manusia ilahi yang diberkati oleh Tuhan, yang kekuatan roh itu bisa termanifestasi dalam kehidupan tubuh. Nah saudara, di dalam ilmu sains, saudara, kalau saudara pelajari, itu ada namanya lompatan kuantum. Lompatan kuantum, komputer kuantum sampai hari ini sedang diciptakan, saudara. Kenapa komputer kuantum sedang diciptakan? Karena untuk mengalahkan segala sesuatu ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Ketika komputer kuantum ada, maka segala sesuatunya menjadi chaos, saudara. Karena hanya akan ada satu penguasa, yaitu yang digunakan oleh komputer kuantum ini. Nah, komputer kuantum ini, saudara, dalam kehidupan kita, ini adalah lonjakan kuantum. Ketika tubuh menyatu dengan jiwa, maka percikan-percikan kuasa Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan tubuh kita, saudara. Sejak kapan, ya, kita memerlukan obat? Sejak kapan kita memerlukan medis dan lain sebagainya? Sejak ilmu kepengetahuan terus berkembang, saudara. Ya. Dan kalau kita percaya bahwa hari ini mujizat masih ada, kalau hari ini kesehatan ilahi, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kepada kedatangan Tuhan, apakah kita percaya kepada firman tersebut? Pilihan ada pada kita. Tetapi ketika kita percaya, maka kuat kuasa Roh Kudus adalah kuasa Allah sendiri yang sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, tampil dari kehidupan Om Jo, akhirnya yang dia representasikan keluar adalah kehidupan kealahan, kepenuhan kealahan tinggal di dalam kehidupan Om Jo. Rohnya kuat, jiwanya kuat, ya, diubahkan dan keluar dari kehidupan Om Jo sebagai manusia Allah. Firman Tuhan katakan, manusia yang dikuasai oleh Roh Allah, manusia yang dikuasai oleh kebenaran Allah. Ya, maka inilah kehidupan kita, menjadi duta-duta besar di dalam dunia ini, di keluarga, di tempat di mana kita berusaha, bekerja, dan lain sebagainya. Dimanapun kita berada, kita bukan merepresentasikan diri kita, tetapi kita merepresentasikan Tuhan yang besar yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, ketika saudara memahami kebenaran bahwa kepenuhan kealahan ada dalam kehidupan saudara, dan Tuhan Yesus berkata sendiri bahwa Dia tidak akan membiarkan saudara menjadi yatim piatu. Artinya, Dia melekat dalam kehidupan saudara dan saya. Dia ada dalam kehidupan saudara dan saya, dan Dia mau
merepresentasikan dirinya, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang penuh kasih itu keluar dari kehidupan kita dan dapat dinikmati oleh dunia ini, saudara. Dan kita menjadi orang-orang yang membawa terang dalam dunia ini, ya. Amin. Nah, saudara, kita tahu bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kita tidak akan memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kehidupan kita. Saudara, bicara tentang tahun ini, saudara, kita banyak mendengar informasi bahwa tahun ini dan tahun baru Chinese ya, saudara, Chinese New Year, ini tahun kuda api. Menurut Feng Shui yang bernama, saudara, tahun ini adalah tahun yang panas, penuh dengan emosi, kemarahan, ya saudara. Dan tapi di balik itu ada sio yang hoki, ada sio yang ciong, ada sio yang netral. Nah, saudara, ini telah dipelajari bertahun-tahun dan ini telah menjadi suatu bukti bahwa dunia memang punya pengetahuan seperti itu, saudara. Kita tidak bisa pungkiri, dunia punya pengetahuan seperti itu. Ya, sekali lagi, apakah kita akan ikut apa kata dunia, tetapi apakah kita akan ikut kata firman Tuhan, saudara? Kalau menurut Sio, saudara, saya katakan dari tempat ini di depan, saudara, saya sionya sio macan. Dan saudara mungkin yang, oh Pak Teddy macan nih, saya tahu karakternya gimana. Sama Mama Joana. Ya mungkin begitu, saudara mungkin. Nah, saudara, tetapi nggak enaknya lagi, oh di tahun ini sio ini ciong, artinya nggak cocok untuk di tahun ini. Kalau bisa katanya jangan buka usaha dah, jangan buka begini dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita tidak bisa pungkiri pengetahuan dunia ini memang ada. Tetapi apakah kita mau ikut kepada pengetahuan dunia dan keputusan-keputusan ramalan dunia? Apakah kita akan ikut apa kita kata firman? Sedangkan apa kata firman? Setiap apa yang kita kerjakan, dia akan memberkati apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan oleh tangan kita. Dan dia berjanji kepada kita bahwa dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apakah kita mau menggadaikan diri kita, hidup kita kepada sio, kepada Feng Shui, kepada ramalan-ramalan? Nah, ketika kita menggadaikan kehidupan kita, ya saudara, mungkin kita pikir menggadaikan, tapi seolah-olah kita sedang menjual iman kita kepada hal-hal yang lain. Artinya jangan salahkan Tuhan. Kalau saudara mengikut Tuhan, selalu berproses, saudara. Selalu proses dan proses. Sampai saudara berpikir, capek Tuhan. Selalu proses dan proses. Karena saudara tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup saudara. Saudara mungkin sedang menduakan Tuhan dalam kehidupan saudara, ya. Nah, saudara, kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang zaman ini. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Nanti Lina tolong bacakan nih. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wow, saudara. Ya, saudara, perhatikan di ayat 27, ya saudara. Sekali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, bumi ini sedang digoncangkan. Bahkan langit sedang bergoncang, saudara. Supaya ia dijadikan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan, saudara? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu isinya apa? Damai sejahtera, sukacita yang
yang dikerjakan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kerajaan itulah yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan saudara dan Amin. saya. Amin. Setuju katakan amin. Amin. Saudara, situasi, kondisi rumah tangga dan lain sebagainya, apakah tidak ada goncangan, saudara? Apakah si ular sekarang sedang diam-diam saja, saudara? Tidak, semua sedang bergerak, menggoncangkan segala sesuatu. Bahkan di sini dikatakan merujuk kepada segala sesuatu. Yang 26 saudara. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, double porsi, saudara. Langit, bumi digoncangkan. Kita tahu cuaca ekstrim dan lain sebagainya, semua bergoncang. Tetapi semua yang bergoncang ini justru untuk menunjukkan suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti kata amin. Nah, di sanalah Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Di dalam diri kitalah Dia segala kepenuhan kealahan tinggal di dalam hidup kita. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa bimbang, dan rasa-rasa yang lain tidak ada. Karena semua sudah disalut oleh kuat kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi situasi dan kondisi hidup di tengah dunia yang bergoncang. Ya, apa yang Roh Kudus berikan buat kita, saudara? Yang pertama di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Kita baca sama-sama yuk ayat ini. Sebab 1, 2, 3. Sebab Allah Memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di situ ada kata kita. Kita ganti dengan nama kita masing-masing. Ya, kita ganti dengan nama kita masing-masing. Kita perkatakan biar telinga kita mendengar bahwa siapa jati diri kita di dalam Kristus. Ya, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada Heli bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadikan ini ayat rema buat hidup saudara. Amin. Perkatakan nama saudara. Ya, memberikan kepada Teddy bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Nah, satu lagi saudara, ayat pendukung di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Bagian B-nya saudara. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Amin, saudara. So perhatikan, sebab roh, R-nya huruf besar, saudara. Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh kecil, ya saudara, R kecil, roh-roh yang ada dalam dunia ini, saudara. Ya, jadi pastikan ketika engkau mendengar firman dan jadikan firman ini sebagai patokan atas hidupmu, pegangan atas kehidupanmu. Jangan dengar apa kata dunia, tetapi dengar apa kata firman Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kita keberanian, bukan ketakutan. Lalu lanjut yang kedua, saudara, apa yang Roh Kudus inginkan? Ya, kita dibantu untuk mengenal Allah dengan benar. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mengenal Allah dengan benar, saudara. Sebab itu kita memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kita mengenal Allah kita dengan benar. Efesus 1 ayat 17 sampai 21, ya. Efesus 1 ayat 17 sampai 21. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja,
melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, luar biasa saudara, ya. Tentang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Dia memiliki otoritas kuasa yang tanpa batas, saudara. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus di dalam Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, ya saudara. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi yang sering kali berubah adalah diri kita. Karena ketika kuasa Tuhan itu menjadi hebat dalam diri kita, yaitu didominasi oleh karena kita percaya kepada Dia, ya, saudara. Nah, saudara, untuk saudara percaya, oh gampang ya firman Tuhan, yang penting percaya. Sampai ada lagu Pantai Kosta, saudara, percaya saja. Tapi mereka nggak ngalamin Tuhan tuh. Karena percaya, saudara, percaya yang didasari oleh pengetahuan manusia itu tidak akan membawa dampak apa-apa, saudara. Hanya pengetahuan. Oh, saya tahu untuk keselamatan menerima Yesus, untuk lahir baru ya dibaptis. Hanya sekedar pengetahuan, saudara. Tetapi ketika kuasanya bekerja dalam kehidupan kita dan kita percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita, maka percayanya kita kepada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang hebat, itu akan menjadi nyata. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Akan menjadi nyata. Bukan kita yang menguasai untuk kita percaya, tetapi Roh Kudus yang menguasai hati kita untuk kita percaya, saudara. Ya. Nah, kenapa seringkali kehidupan kita kehilangan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Cuma satu jawabannya, kurang percaya atau tidak percaya. Dan untuk kita percaya, untuk kita tidak kurang percaya kepada Tuhan, dibutuhkan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Dia diberikan sebagai roh yang menolong kehidupan kita, yang menolong untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan bagi kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Ya, saudara. Yang kedua adalah mengenal Allah dengan benar, dan saudara memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita mau mengalami yaitu kepenuhannya, ya. Dari Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kepenuhan Bapa yang penuh kasih. Yesus Kristus yang penuh dengan pengorbanan, kasih agape yang ada pada Yesus Kristus, dan kita mau hidup dalam kepenuhannya, saudara. Ya, Efesus 1 ayat 22-nya sampai 23, Lin. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin, saudara. Ya, saya ulang sekali lagi. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat, yaitu saudara dan saya, yang adalah tubuh Kristus, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan dalam segala sesuatu. Ya, saudara, memenuhi segala sesuatu, memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya, ketika Dia tinggal dalam kehidupan kita dan kita percaya, jiwa kita merespon, tubuh kita merespon, saudara. Semua kita aplikasikan hanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Maka saudara, kepenuhan segala sesuatu, hal yang baik itu akan diberikan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, Amin. saudara bisa menabur, ya. Saudara bisa menabur, dan prinsip di dunia ini, menabur pasti menuai. Saudara menabur dengan susah hati, saudara menabur dengan menangis, saudara menabur dengan niat-niat apapun, namanya menabur, itu pasti akan menuai. Amin. Ya. Tetapi apakah ketika kita menuai, ya saudara, apakah kita menuai? Apakah kedewasaan ketika kita mengenal Tuhan dengan benar? Apakah kedewasaan rohani ada pada kehidupan kita? Ketika kita menabur segala sesuatu dengan pengetahuan kita, ketika kita dibuat sukses oleh taburan kita, dibuat hebat oleh taburan kita, jangan-jangan itu membawa kita kepada kesombongan, kecongkakan, saudara. Tetapi ketika kita menabur di dalam Tuhan, menabur dengan kesadaran bahwa ini adalah dorongan pekerjaan dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, saudara,
maka itu akan menjadi tabungan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat kehidupan saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan katakan, ada orang yang mempunyai segala sesuatu, menabur dan menuai banyak, tetapi orang tersebut tidak dikasih karunia untuk menikmati. Ada saudara firman Tuhan tersebut? Ada saudara. Ya. Tetapi kita mau, kita diberkati dan kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Amin. Sebab itu menabur dengan berdasarkan tuntunan Roh Kudus hati kita, ya, yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita bertanya, Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Emang roh kayak gimana sih? Kan gitu ya saudara. Apa sih bentuknya roh? Apa sih wujudnya roh? Saudara, firman Tuhan katakan, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Artinya, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam batin kita, maka keluar dari kehidupan kita itu adalah aliran-aliran kehidupan. Perkataan kita perkataan yang memberkati. Pekerjaan tangan kita pekerjaan yang diberkati. Karena ada apa? Aliran kuat kuasa Roh Kudus yang keluar mengalir dari dalam kehidupan kita. Artinya klik. Hari ini kita tahu bahwa Roh Kudus tinggal di hati kita. Tetapi pertanyaannya, di hati yang lama atau di hati yang baru? Di hati yang baru. Seperti Hezkel sudah katakan, saudara, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang taat di dalam batinmu, ya, di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang baik Tuhan mau kerjakan. Segala sesuatu di tengah-tengah situasi dunia apapun, saudara, damai sejahtera Kristus jangan sampai meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Sebab itu terus bersekutu dengan Tuhan, jalin hubungan dengan Tuhan. Di dalam keheningan kehidupan saudara, jalin hubungan dengan Tuhan. Saudara, dunia ini sudah dikacau balaukan dengan sistem-sistem dunia, saudara. Bahkan di dalam dunia dikatakan dengan sistem-sistem metrik, sistem-sistem yang sudah memang dirancang sedemikian rupa. Sepertinya manusia sekarang ini sudah digiring, mau kemana pun sudah digiring oleh sistem tersebut, saudara. Ya, oleh sistem tersebut sudah digiring. Nah, untuk kita keluar dari sistem tersebut, saudara, yang menuju kepada kebinasaan, sistem yang sudah kita terima di dalam gazet kita, saudara, kita dipaksa untuk scroll TikTok, kita dipaksa untuk lihat Facebook, kita dipaksa untuk melihat segala sesuatu. Padahal tubuh kita letih, butuh istirahat, tetapi kita dipaksa. Kenapa? Ada yang mendominasi, saudara. Ada yang mengatur segala sesuatu itu, ya. Nah, kita memerlukan kuasa Tuhan buat hidup kita. Amin. Untuk berkata tidak kepada si ular. Representasi si ular begitu banyak, saudara. Untuk kita berkata tidak kepada si ular. Dan mari jalin hubungan kita dengan Tuhan, ya. Supaya apa yang kita alami bukan apa kata dunia ini, tapi apa kata firman Tuhan. Ya, saya undang tim worship untuk maju ke depan. Kesimpulan, saudara, Tuhan tidak memberikan kepada saudara dan saya roh ketakutan, ya, tetapi Dia memberikan kepada kita hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Bapa meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus dan memberikan Yesus bagi jemaatnya menjadi kepala atas tubuhnya. Dan Bapa mau kita hidup dalam kepenuhan Yesus sebagai anaknya, saudara, dalam kehidupan kita. Amin. Dan untuk hidup dalam kepenuhannya, saudara butuh Roh Kudus. Amin. Amin. Untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan, saudara butuh Roh Kudus. Amin. Ya, sebab itu Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Saudara harus bisa membedakan, ya. Oh, ini kayaknya hati saya yang lama. Saya nggak mau gunakan. Saya mau gunakan hati saya yang baru, yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Gunakan hati saudara yang baru, Ya. di mana Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa.
nama Yesus, Roh Kudus yang akan menuntun kehidupanmu dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus, engkau mengangkat tangan, engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan engkau minta bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidupmu. Dan hidupmu bukan hidupmu lagi, tetapi Kristus Yesus yang hidup dalam hidupmu. Dan hidup yang kau kerjakan sekarang ini bukan untuk dagingmu, tetapi untuk Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu, sehingga tubuh-tubuhmu mengalami kesembuhan secara supranatural. Tubuhmu dipulihkan, tubuhmu dibangkitkan, sel-selmu yang rusak diperbaiki oleh tangan Tuhan. Organ-organ tubuhmu yang membutuhkan pertolongan medis ditolong oleh medis daripada Tuhan, daripada kerajaan Allah. Engkau ditolong, engkau ditolong, engkau ditolong, engkau diberkati. Izinkan Roh Kudus saat ini bergerak di dalam dirimu. Izinkan dia melakukan sesuai dengan kerinduan hatinya. Buka hati, silakan Roh Kudus. Sini dia nama sandi dia nama Yesus. Sini karena yang nama sekir nama sokana yang nama sini yang nama sini. Kira karena yang nama sandi yang nama sukuri karena yang nama sandi yang nama sini. Kira yang nama sukuri kira nama sini karena yang nama. Kira yang nama sukuri yang nama sini. Yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus, dilepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus membebaskanmu, darah Yesus melepaskanmu, darah Yesus memulihkanmu. Terima karya Roh Kudus dalam hidupmu. Terima karya Roh Kudus dalam nama Yesus. Mari bersyukur saudara. Katakan terima kasih sama Tuhan. Dari hatimu katakan terima kasih Tuhan. Kau memberkati apa yang aku kerjakan. Kau menjadikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Segala masa laluku aku tinggalkan di belakang. Saat ini aku menatap ke depan, menatap kepada panggilan Tuhan yang sejati dalam hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Panggilan-Mu akan menjadi nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak akan sama lagi. Kami menjadi orang yang bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, karakter kami bertumbuh. Berkat-berkat secara jasmani, firman-Mu mengatakan ya Bapak, segala kebajikan kemurahan akan mengikuti kehidupan kami seumur hidup kami.
Dan kami akan terus diam di dalam bait-Mu. Diam menikmati hadirat-Mu. Diam bersama dengan Tuhan, memperoleh kekuatan yang baru. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di Amin. Kuasa-Mu bekerja, mendorong kami untuk melakukan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan ini, menyatakan kuasa lewat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Teddy yang sudah menjadi sumber berkat bagi kami. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih hebat lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Terima kasih kepada Pastor Teddy yang sudah menjadi sumber berkat bagi kita semua. Sudah diberkati untuk keberhasilan Tuhan. Amin. Boleh baikan tangannya. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saya rindu menyapa Bapak Saudaraku yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini di Gereja Gebires. Kalau ada boleh angkat tangannya. Baik, puji Tuhan.